Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan suatu syafaat nantinya, mendapatkan syafaat nantinya di akhirat kelak. Kecintaan baginda Rasulullah kepada kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkannya. Meskipun kita tidak tahu baginda Rasulullah SAW, karena dia telah mendahului kita, dia hidup pada masanya, sedangkan kita hidup di akhir zaman. Setidaknya kita yakin dengan iman kita bahwa iman pada Rasul. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui begitu pentingnya apa yang kita rasakan, begitu pentingnya amalan yang kita jalankan, begitu pentingnya nanti pertanggungjawabkan segala amaliah-amaliah yang kita sudah kerjakan. Dan nanti pasti akan ditanyain amaliah yang kita kerjakan, amaliah apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaik apapun, meskipun sekecil apapun amalan itu pasti akan dilihatkan. Dimintain pertanggungjawaban, pasti ada hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sejelek apapun amalan itu, pasti nanti akan mendapatkan hasilnya. Sedangkan kita selama kita hidup, coba bisa bayangin, banyak berbuat baiknya, apa berbuat jeleknya. Kalau kita punya penyakit hati, ngakui diri kita banyak baiknya. Merasa diri kita paling alim, sok alim dengan amalan-amalan kita. Sedangkan kalau orang yang punya iman, merasa diri kita banyak kekurangan, banyak sekali dosa, seakan-akan ibadah kita tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang beriman, merasa diri kita terendah, paling rendah. Makanya ulama-ulama dulu beda dengan sekarang. Ulama dulu jarang menonjolkan dirinya. Tersohor karena benar-benar karomahnya. Beda dengan sekarang. Bagaimana sekarang? Bisa lihat sendiri. Bisa dilihat sendiri bagaimana kondisi sekarang, ulama sekarang. Kalau ulama dulu terkenal dengan karomahnya, terkenal dengan priayinya, terkenal dengan santunnya dan apapun. Karena apa? Karena amaliyahnya yang bagus. Sehingga apa yang dia lakukan senantiasa menyentil secara spontanitas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tersohor di mana-mana. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan, sesuatu yang kita jalankan, meskipun kita beramal dengan suatu amal, itu amal yang berbuat maksiat, enak sekali, enak, nyaman sekali, nyaman rasanya berbuat maksiat, apalagi berbuat zina, Masya Allah, enak sekali, enak. Bagi mereka yang imannya tipis. Bagi hamba Allah yang imannya tebal, tidak akan melakukan ini. Apapun bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad,
Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha segalanya. Allah Maha mengetahui segala apa yang terjadi. Janganlah jadikan diri kita menjadi seakan-akan dekat dengan Allah, padahal kita menjual ayat Allah. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan selalu membanggakan diri, menyombongkan diri, seakan-akan diri udah nomor satu, baik sodakohnya, zakatnya, segalanya. Padahal di mata Allah rendah sekali amalan itu. Ketika kita mengikrarkan bahwa saya paling pertama kali, saya paling tinggi sekali sodakoh kita, habis amal kalian, habis. Karena apa? Anda ini sudah masuk dalam penyakit hati. Wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Banyak mereka-mereka yang ahli ibadah, ahli agama masuk neraka. Kenapa? Karena wastakbaru anha, menyombongkan diri. Dengan ilmunya sudah digambarkan dengan alam. Padi makin berisi, makin terunduk begini, makin sujudnya lama. Apa ada padi merunduk terus kemudian tunduk bangun, lucu. Artinya apa? Padi makin berisi, kalau kita makin berisi ilmunya, makin sujud. Sujudnya dalam arti apa? Sujud kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sujud kita. Artinya apa? Wa minal lali fatahat bihi nafilatalak, mendapatkan pahala tambahan di sepertiga malam dengan bangun tahajud. Apa? Diangkat maqam mahmuda. Diangkat derajat kita ke dalam maqam yang tinggi di hadapan arsy Allah. Semakin merunduk. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dalam suatu hadis ada salah satu ini disebutkan, diriwayatkan hatadah dari seorang laki-laki khas ta'an. Qultu ya Rasulullah. Jadi aku lelaki Bani Khastab bertanya, ya Rasulullah, aimal a'mali ahabu illallah. Jadi amalan apa ya Allah yang paling Allah cintai? Amalan apa ya Rasulullah yang Allah paling cintai? Jawaban Rasulullah, qala imana billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata Rasulullah itu menjawab dengan iman. Amalan, bagaimana amalan yang berhubungan dengan iman ini, bagaimana caranya, bagaimana kondisinya, kita sendiri yang bisa menentukan dengan amalan ini. Jangan sampai kita menjadi atau terjerumus ke dalam ayat-ayat yang menjebak kita, yang memasukkan kita. Apa itu? Wa atallahul munafikina wal munafikati wal kufara nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Masuk ke dalam ayat ini, mampus kita. Mereka golongan orang munafik. Bagaimana munafiknya? Apalagi munafik amali, munafik yang berbakat dengan amalan. Masya Allah. Di dalam menjalankan apa-apa pinginnya pamer. Di dalam menjalankan segala sesuatu pinginnya diwah. Munafik amali. Nah, orang-orang yang masuk dalam sistem kayak begini, nanti wa'adallahu munafikina wal munafikot. Neraka nanti tempatnya. Ya hasbuhum. Dan tempat itu memang bagus. Bagus buat mereka. Mereka para pecundang-pecundang. Bukan pecuang. Pecundang-pecundang. Yang mengklaim ayat-ayat Allah dengan dijual belikan. Masya Allah. Bagaimana sistematikanya? Koreksi diri sendiri. Periksa sendiri. Karena apapun ini penting. Bagaimana kita mengoreksi diri kita sendiri. Itu akan lebih baik daripada mengoreksi orang lain. Daripada menyalahkan orang lain. Andai kata setiap manusia senantiasa koreksi dirinya sendiri masing-masing, maka nggak akan ada gosip.
Gak akan ada penyakit hati, gak akan ada apa yang namakan riya, ujub, husud, hasad, gak ada. Kedamaian, kenyamanan kayak di surga. Muslim sama muslim ketika kita ketemu saudara kita selalu mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, senantiasa bersapa, berdendang dengan sapaan. Masya Allah. Ini tadi yang pertama, iman billah. Kemudian ditanya lagi, qala qultu ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Yaitu qala summa silaturahim. Yang kedua adalah silaturahim. Kok bisa kita silaturahim? Amalan dicintai oleh Allah. Karena Allah mensukai hambanya yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Karena mereka yang menyambung tali silaturahim, sebagaimana penduduk surga nanti seperti ini. Tidak ada saling dendam, tidak ada penyakit hati, tidak ada ujub riya. Nanti di surga nggak ada kayak gitu. Yang ada dalam hatinya hanyalah satu tujuan. Hanyalah apa? Rasa cinta. Cinta pada Allah. Cinta kedamaian. Masya Allah. Andai kata dalam suatu keluarga, rukunnya antara adik dan kakak, rukunnya antara kakak sama adiknya, Masya Allah, bagaimana bisa kita lihat? Bagaimana damainya? Bagaimana samawanya dalam suatu keluarga itu? Kita bisa lihat aja adem. Tapi sekarang apa yang terjadi? Rata-rata mereka berantem sendiri. Jarang kita jumpai dalam suatu keluarga rukun. Jarang. Jika ada paling 1-2. Jika ada mereka di balik itu pasti ada maunya. Entah itu maunya hak waris, pura-pura rukun. Entah itu maunya yang lain, pura-pura rukun. Bisa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah seperti ini tadi disebutkan amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan iman pada Allah dengan sujud, sholatnya, taatnya. Yang kedua adalah amal silaturahim, menyambung daripada apa yang kita lakukan. Kenapa seperti ini? Tali silaturahim ini ternyata bisa menghindari, membias segala sesuatu yang berhubungan. Yang tadinya benci menjadi kembali rukun. Yang jadinya dendam kembali tidak dendam. Yang tadinya mencaci maki kembali saling memaafkan. Yang tadinya saling berantem dengan husud hasadnya, iri dengkinya, kembali tidak ada perasaan itu. Makanya akan diperbanyak rezeki, pintu rezeki bagi mereka yang menyambung tali silaturahim. Bukan itu saja, Allah berikan satu lagi, wa yunsa'a lahu fi asari. Dipanjangkan umur kita. Umur kita dipanjangkan dengan umur yang berkah barokah dunia buat di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Marilah dengan ayat-ayat, meskipun 1 ayat, 2 ayat ini, mari kita tingkatkan amalan-amalan kita. Amalan yang seharusnya kita jalankan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jalankan. Amalan yang Allah paling benci, dan itu merupakan Allah tidak kehendaki, mari kita tinggalkan. Ini pelajaran anak SD, madrasah. Tetapi pada dasarnya, kenyataannya, kita tidak bisa menjalankan secara konsekuensinya, secara konstan, secara konteks. Jadi ini penting buat kita pelajari, penting buat kita realisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah jadikan kita menjadi minus dengan amalan-amalan yang ada. Amalan menjadikan suatu apa yang dinamakan husnul amal. Dengan husnul amal ini nanti maka akan tumbuhlah amaliyah-amaliyah yang nanti di akhirat merupakan akan bisa membantu kita ke dalam timbangan mizan kita. Jangan justru amalan yang bersifat su'ul amal kita besarkan, maksiat dingdang dung sama sekali
itu kita tinggikan. Kalau suruh baca Al-Quran di masjid 1 jam panas pantat ini. Coba kalau dengerin musik dak jeduk 2 jam 3 jam sampai pagi gak terasa. Jangan diperbesar amalan-amalan yang berbau su'ul amal. Pelajari semuanya ini. Padahal itu mengeluarkan biaya tinggi, tetapi kenapa masih dikejar? Padahal itu menjanjikan neraka, tetapi kenapa masih juga disapa? Padahal itu menjanjikan segala sesuatu yang berbau kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa mereka manusia dekatin? Kenapa? Karena iblis senantiasa berhampuran meregang kita. Iblis berhampuran merangkul kita. Iblis berhampuran mereka bersih punya iman dihancurkan. Tidak perlu iblis mengganggu mereka sudah kena, udah jadi temannya. Tidak perlu, sudah. Yang diganggu lagi yang lebih parah dikerahkan bahwa mereka emang imannya kuat. Ayo diajak maksiat. Mereka yang imannya kuat, ayo diajak bejat. Mereka yang imannya kuat, ayo diajak berbuat untuk tidak taubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah selalu mensukai hamba yang suka bertobat dan yang suka mensucikan diri kita. Tetapi pada dasarnya manusia nggak mau seperti itu. Jadilah kita sebagai hamba Allah sebelum kematian kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.